warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggur Felicia Wijaya dari kelas 10-6 nomor absen 7. Di sini saya akan menjelaskan kehidupan ekonomi Mataram Islam Kerajaan Kota Gede. Jadi, kehidupan ekonomi Kerajaan Kota Gede saat menjadi pusat Mataram Islam sangat bergantung pada pertanian sebagai tulang punggung utama. Nah, kesuburan tanah di Jawa bagian selatan itu memungkinkan produksi tani berlimpah. Nah, itu karena didukung oleh sistem irigasi tradisional yang memanfaatkan sungai dan mata air. Nah, pola kepemilikan tanah ini cenderung komunal dengan didukung oleh penguasaan oleh bangsawan dan pemimpin lokal. Untuk sektor perdagangan ini juga berkembang sektor perdagangan ini juga berkembang karena lokasi Kerajaan Kota Gede yang strategis. Karena mereka memfasilitasi interaksi dengan wilayah pedalaman dan pesisir. Nah, selain hasil pertanian, ada juga hasil kerajinan tangan. Contohnya terutamanya itu ada perak dan batik, serta ada hasil hutan yang menjadi komoditas utama yang diperdagangkan di pasar lokal. Kerajinan menjadi psikologi Kerajaan Kota Gede. Nah, psikologi Kota Gede, terutama itu perak yang terkenal. Industri perak berkembang dan dikenal oleh pasaran dunia setelah mereka itu berinteraksi dengan pedagang dari bangsa Belanda. Nah, pada saat itu bangsa Belanda ini mereka itu memesan alat-alat rumah tangga untuk orang-orang Eropa dengan bahan perak. Jadi contohnya itu ada sendok, garpu, sendok nasi, terus panci, piring dan cangkir. Nah, untuk ukirannya itu mereka terinspirasi dari seperti bangunan-bangunan kuno yang ada di Jawa. Contohnya itu ada Candi Mantingan dan Candi Prambanan. Nah, itulah salah satu keunikan Kota Gede yang tidak dimiliki oleh daerah lain, yaitu seni ukir perak. Nah, kegiatan membatik ini juga sudah ada. Melengkapi kerajinan lain seperti gerabah dan anyaman untuk memenuhi ekonomi sehari-hari. Batik Kawung merupakan batik tertua yang ada di Jawa dan desainnya itu diciptakan oleh Sultan Mataram Islam. Nah, batik merupakan seni menggambar milik Indonesia yang sudah ada sejak lama dan patut dijaga dan diwariskan. Bahkan sudah diakui oleh dunia sebagai warisan dunia milik Indonesia. Secara keseluruhan, sistem ekonomi Kota Gede ini dikontrol oleh kerajaan melalui pajak dan upeti dari hasil pertanian dan perdagangan. Nah, mereka ini juga dari kerajaan ini juga membiayai proyek infrastruktur yang menggerakkan ekonomi lokal. Nah, ini juga ada ekspor dan impor. Tapi di zaman Mataram Islam itu belum ada namanya impor dan ekspor, tapi juga ada nama perdagangan lain yang mirip ekspor dan impor. Nah, yang pertama, ekspor itu ada barang-barang dari luar Nusantara seperti rempah-rempah dari Maluku, kain sutra dari India atau Tiongkok, terus ada logam dari daerah yang membuat senjata, daerah yang biasanya berperang lah. Terus ada yang kedua, itu ada untuk persenjataan dan logam. Nah, persenjataan ini mereka itu mengimpor dari lokasi yang biasanya itu mereka membuat alat-alat perang seperti persenjataan atau alat-alat buat perang, intinya itu seperti itu. Dan untuk logam ini juga mengambil dari daerah yang membuat alat-alat persenjataan. Maaf, itu tadi menjelaskan yang impor bukan yang ekspor. Yang ekspor ini baru saya jelaskan. Jadi yang ekspor itu Kerajaan Kota Gede ini mengekspor seperti yang pertama itu ada kerajinan tangan seperti perak dan batik. Nah, perak ini biasanya dikirim karena kerajinan perak ini adalah ciri khas dari Kota Gede atau Mataram Islam lah. Itu
sangat diminati oleh orang-orang luar Nusantara atau luar daerah. Nah, untuk yang batik ini biasanya dikirim ke wilayah pedalaman atau pesisir. Jadi kesimpulannya itu kerajaan Kota Gede pada saat menjadi pusat Mataram Islam itu maju dan berkembang dengan sektor pertanian, perdagangan, dan kerajinan. Lah, Kota Gede ini mempunyai jaringan dengan antar daerah melalui pelabuhan-pelabuhan di pesisir. Untuk kegiatan ekspor dan impor dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan perekonomian sejarah. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang struktur sosial Mataram Islam Kerajaan Kota Gede. Nah, Mataram Islam di Kota Gede merupakan ibu kota awal Kesultanan Mataram. Mereka memiliki struktur sosial yang dinamis dan kompleks dengan perpaduan nilai-nilai Hindu, Jawa, dan Islam. Yang pertama ada struktur sosial yang berlapis. Di Kota Gede secara garis besar memiliki struktur sosial yang berlapis-lapis. Contohnya, yang pertama ada raja dan priai. Nah, priai ini sendiri adalah nama lainnya ningrat atau bangsawan. Lalu mereka adalah sekelompok elit yang memegang teguh puncak piramida sosial dengan raja yang memiliki kekuasaan mutlak dan priai adalah keluarga kerajaan dan bangsawan yang memegang jabatan seperti militer, keagamaan, dan pemerintahan. Contohnya seperti Sultan Agung Honyokrokusumo, ini fotonya. Ini dia adalah raja terbesar di Mataram. Dia bukan hanya pemerintah politik, tapi dia juga memimpin spirit yang berusaha menyatukan Jawa di bawah panji Islam dan menyebarkan kebudayaan keraton. Lalu yang nomor 2 ada Abdi Dalem. Nah, Abdi Dalem ini adalah pegawai istana. Dia pegawai yang sangat setia kepada raja dan keraton sendiri. Mereka memiliki variasi, ada yang rendah dan ada yang tinggi. Dan mereka itu secara turun-temurun yang membuat mereka memiliki ciri khasnya sendiri. Contohnya adalah prajurit Tamtama. Ini gambarnya. Prajurit Tamtama ini bekerja sebagai menjaga kedisiplinan istana dan keamanan istana. Lalu yang ketiga ada peran ulama dan peran tokoh agama. Nah, ulama dan peran tokoh agama ini sendiri sangat penting untuk menyebarkan keagamaan Islam, pendidikan Islam, dan legitimasi keagamaan bagi kekuasaan raja. Contohnya seperti para wali songo ini. Nah, para wali songo ini meskipun mereka hidup sebelum Mataram Islam, tetapi dakwah mereka sangat berpengaruh dalam Islami di Jawa, terutama di era Mataram. Lalu yang nomor 4 adalah rakyat jelata atau wong cilik. Nah, rakyat jelata ini mayoritasnya bekerja sebagai petani, lalu ada pekerjaan keras dan kerajinan tangan. Mereka sangat berpegang teguh dengan kebijakan raja dan ekonomi secara umum. Contohnya seperti para petani ini yang menanam padinya di sekitar Kota Gede agar menanam padi di sekitar Kota Gede untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Lalu nomor 2 ada akulturasi budaya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Kota Gede adalah miniatur akulturasi budaya di Jawa dengan nilai-nilai Jawa yang berakar Hindu-Buddha dengan campuran agama Islam. Contohnya seperti arsitektur, makam raja-raja, Masjid Agung Kota Gede. Nah, makam raja-raja ini memiliki arsitektur memiliki arsitektur dengan pagar Hindu-Buddha, pagar Hindu-Buddha
dan bentuknya seperti ajaran agama Islam, bentuknya seperti makam Islam. Sedangkan Masjid Agung Kota Gede ini sendiri memiliki atap tumpeng khas di Jawa dan memiliki arsitek Hindu. Ini merupakan seperti dengan tidak menghilangkan identitas aslinya. Jadi saya akan memberi kesimpulan dari struktur sosial yang telah saya bahaskan. Jadi masyarakat Mataram Islam di Kota Gede memiliki struktur sosial yang dipengaruhi kuat oleh alkulturasi nilai-nilai Jawa, Hindu dan Islam. Ini terlihat dari raja atau priyi hingga rakyat jelata, serta pada arsitektur dan kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kehidupan politik di bagian materi Kerajaan Kota Gede Mataram Islam. Jadi, Kerajaan Kota Gede merupakan inti awal dari perkembangan dan pertumbuhan mengenai Kesultanan Mataram Islam. Sebagai pusat pemerintahan yang pertama, kehidupan politik di Kerajaan Kota Gede melakukan kegiatan meletakkan dasar kekuasaannya dan administrasinya supaya berkembang pesat untuk kedepannya. Penembahan Senepati membangun kekuasaannya menggunakan kombinasi kekuatan militer, karisma pribadi, dan klaim legitimasi sebagai penerus kerajaan-kerajaan Jawa sebelumnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan 5 raja-raja yang mempunyai keterkaitan signifikan dalam kerajaan Kesultanan Mataram Islam Kota Gede. Yang pertama ada Raja Kesultanan atau Raja Penembahan Senepati. Yang kedua ada Raja Penembahan Sedakrapyak. Yang ketiga ada Raja Sultan Agung Hanyokrokusumo. Yang keempat ada Raja Amangkurat I atau Raja Amangkurat pangkat pertama. Yang kelima yang terakhir ada Raja Amangkurat II. Mereka berlima sering berperan penting sebagai pembangunan atau membentuk kerajaan Mataram Islam. Walaupun mereka berlima memiliki kontribusi yang berbeda-beda, mereka berlima tetap menjalin hubungan sesama kerajaan-kerajaan yang lain. Baik, saya akan menjelaskan mengenai identitas dan program kerja mereka berlima. Yang pertama ada Raja Penembahan Senepati. Raja Penembahan Senepati yakni selaku pendiri kerajaan Mataram Kota Gede. Ia meletakkan atau membangun kekuasaannya melalui kombinasi kekuatan militer dan karisma pribadi. Yang kedua ada Raja Penembahan Sedakrapyak. Raja Penembahan Sedakrapyak selaku putra dari Raja Penembahan Senepati. Ia meletakkan konsolidasi dan membangun kekuasaannya di berbagai wilayah sampai titik kejayaannya. Yang ketiga ada Raja Sultan Agung Hanyokrokusumo. Sultan Agung Hanyokrokusumo yakni selaku cucu dari Raja Sultan Sedakrapyak. Ia membangun kekuasaannya dan melakukan kekuasaannya sebagai penyebar luas kerajaan sampai di titik puncak kejayaannya. Jadi yang selanjutnya ada kerajaan atau Raja Amangkurat pangkat pertama, yakni Raja Amangkurat pangkat pertama yakni selaku putra atau cucu dari Raja Penembahan Sedakrapyak. Jadi peran penting dari Amangkurat I yakni ia menyebarluaskan Mataram Kota Islam ke titik wilayah Pleret. Yang terakhir ada Raja Amangkurat II. Ia selaku cucu dari Amangkurat I. Walaupun mereka sama, tetapi peran mereka berbeda. Pada Amangkurat I berperan sebagai menyebarluaskan kota Mataram Islam ke wilayah Pleret. Namun kalau Amangkurat II menyebarnya ke wilayah Kartasura. Baik, itu tadi seputar informasi atau seputar penjelasan mengenai kehidupan Kerajaan Kota Gede atau Kesultanan Mataram Islam pada bagian politik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sedikit kesimpulan mengenai sejarah politik tersebut. Yakni Kerajaan Kota Gede memiliki arti penting sebagai pusat bekas
spiritual untuk Mataram Islam dan Kerajaan Kota Gede. Keberadaan makam-makam raja-raja yang di sana memberi pengingat bagi kita semua agar mengingat mengenai sejarah Kerajaan Kota Gede dan memberi legitimasi klaim kejayaan Mataram Kota Gede di saat mereka yang ada di sana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan budaya di Mataram Islam di Kerajaan Kota Gede. Sebelum itu, Kerajaan Islam di Kota Gede ada di abad ke-16 sampai ke-17. Nah, kulturasi berikut ini ada di masa pra-Islam dan ajaran Islam. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang Masjid Agung, yaitu agama dan kepercayaan. Masjid Agung ini berada di Kota Gede dan bentuknya kan seperti Hindu Buddha. Nah, itu seperti Hindu Buddha itu maksudnya seperti puranya. Nah, yang kedua ada makam-makamnya juga di belakangnya masjid. Itu adalah makam-makam raja. Itu jadi kayak sama kayak agama dan kepercayaan. Yang kedua saya akan menjelaskan tentang seni dan arsitektur. Nah, seni dan arsitektur ini saya akan menjelaskan rumah joglo. Selain ada dari Jawa Tengah, rumah joglo juga berhubungan dengan rumah ada di Kota Gede juga. Nah, ini bentuknya juga seperti Hindu Buddha juga. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karya sastra babat seni babat tanah Jawi. Nah, babat tanah Jawi ini karyanya untuk memperkuat dan menguasai kerajaan. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan tentang di bidang saya, yaitu di bidang budaya Mataram Islam. Nah, materi saya di budaya ini tentang seni, agama, dan sastra. Nah, saya memilih rumah adat joglo, saya memilih Masjid Agung, dan saya memilih